Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Lina Eliana. Nah, di Sharing is Caring hari ini kita akan berbincang-bincang berkaitan dengan jurusan Teknik Listrik Industri. Nah, ada siapa nih alumni atau kakak kelas yang akan kita undang hari ini? Nah, di sini. Oke, sudah hadir di sini. Hadir dong. Kehadiran ada Kak Sadeo Aji dari angkatan 12 Teknik Listrik Industri di Universitas Diponegoro. Nah, sapa-sapa dulu. Hai. Oke. Nah, oke, langsung aja nih ya. Sebenarnya Kak Dewa itu udah pernah kita sharing waktu pertama kali banget Video di edisi rame dan video pertama di YouTube channel Ibu ya. Tapi karena rame-rame tuh ya, kita waktu itu sama IPA 5, IPA 4 ya waktu itu. Kita mau spesifik untuk hari ini kita ngebahas tentang teknik listrik industrinya di UNJP gitu. Nah, langsung aja mungkin ini kan teknik listrik industri. Ada perpaduan antara listrik dengan industri. Bisa nggak Kak Dewa jelasin nih di prodi teknik listrik industri ini spesifiknya atau belajarnya tuh seperti apa sih? Untuk kata industri sebenarnya cuman kayak ini ya Bu, lebih ke nanti pekerjaannya, orientasinya nanti di industri. Oke. Gitu. Sebenarnya lebih sama seperti teknik elektro pada umumnya. Oke. Dari mata kuliahnya, dari sistem belajarnya, dan dari dosen ruang belajarnya pun sama dengan yang sebelumnya itu D3 Teknik Elektro. Oke. Jadi ditarik dulu nih ya, sebelum D4 Teknik Listrik itu ada, itu pendahulunya namanya D3 Teknik Elektro. D3 Teknik Elektro ditutup pada tahun 2019 karena di Undip ada pemerataan. Di Undip itu kan PTN. Nah, jadi tingkatnya itu S1 atau sarjana. Nah, kalau D3 kan jadi tidak rata dong Bu, tidak setingkat ya. Nggak setingkat dengan sarjana S1. Ya, jadi di sekolah vokasi Undip kenapa sekarang rata D4 itu alasannya. Sekarang D3-nya hanya di Politeknik Negeri Semarang. Itu Politeknik. Tapi untuk di PSDKU Undip masih ada ya D3-nya? Di PSDKU itu karena dia di luar kampus utama. Iya, kalau di kampus utamanya berarti di kampus utamanya rata D4 semua dan S1. Oke, berarti awalnya itu teknik listrik industri lahir dari D3 teknik elektro. Berarti ada kesamaan ya untuk belajarnya? Ya, benar-benar sama Bu. Jadi benar-benar sama persis. Ya, persis mata kuliahnya. Jadi D3 itu kan sebelumnya ada 22 prodi. Iya, betul. Di Undip. Nah, kemudian dirubah jadi D4 itu hanya 11 prodi. 11 prodi dengan 4 departemen. Ya. Nah, itu ada yang penggabungan program studi dari D3-nya. Iya, betul. Nah, uniknya di D4 Teknik Listrik Industri itu malah jadi pecah. D3 Elektro pecah. Jadi D3 Teknik Elektro pecah. Jadi D4 TRO Teknologi Rekayasa Otomasi sama D4 Teknik Listrik Industri. Oke. Bedanya apa? Jadi dulu di D3 Teknik Elektro itu ada pengkonsentrasian Bu. Iya. Arus lemah dan arus kuat. Ya, arus lemah tuh kayak pemrograman komputer itu arus lemah. Pemrograman robot-robot itu arus lemah. Nah, arus kuat itu apa? Listrik pada umumnya itu harus kuat. Yang instalasi-instalasi itu harus kuat. Itu uniknya di situ. Jadi yang lain malah nyatu, di D3 Teknik Elektro malah pecah. Ya, tapi enaknya ketika udah masuk program studinya, udah masuk jurusannya itu nggak ada pengkonsentrasian lagi. Jadi udah dari awal itu udah harus kuat. Kalau di D4 Teknik Listrik Industri. Oke,
Oke, tapi tetap juga belajar arus lemahnya? Enggak, udah enggak. Oh enggak, Udah enggak. fokus atau spesifik ke arus Arus kuatnya ya? kuatnya. Oke, jadi dulu 22, sekarang 11 program studi. Itu sebenarnya 11 program studi itu adalah pecahan dari yang sebelumnya ya, Iya. yang 22, bukan pecahan, Penggabungan, ya. penggabungan antara prodi yang sebelumnya gitu. Kayak pantesan aja namanya ada Contohnya ini Bu, teknik sipil. infrastruktur D3-nya sipil. sekarang kan jadi teknik infrastruktur sipil dan perancangan arsitektur. Ya. Iya, dulu Itu- ada namanya D3 desain arsitektur. Ya. Ada sipilnya tersendiri juga, sekarang digabung Sekarang ya. digabung. Nah, tapi kalau udah baru masuk teknik sipil yang sekarang di depan itu nanti ada pengonsentrasiannya, ada yang mau ngambil jalan, ada yang mau ngambil gedung, ada yang mau ngambil jembatan. Oke, berarti sebenarnya lebih menarik ya kalau emang udah fokusnya ke teknik gitu kan untuk di Undip ya. Nah, kalau Kak Dewo sendiri dulu nih bisa masuk di Undip tuh jalur apa sih? Jalur saya ujian mandiri. Ujian mandiri. Pernah nggak sebelum ujian mandiri nyoba apa gitu? PSSB nyoba untuk yang D4-nya. D4. Apa milihnya teknik listrik industri juga? Waktu itu ada kejadian menarik. Apa tuh yang menarik? Jadi saya udah milih D4 teknik listrik industri pas PSSB itu pilihan pertama. Oke. Tapi itu tuh kayak nggak kesimpan gitu Bu, nggak ke save. Oke. Jadi Di malah ke akunnya save-nya ya, ke save-nya itu malah teknik ya itu tadi infrastruktur sipil Sipil. dan perancangan arsitektur. Jadi pilihan Oke. pertamanya Infrastruktur sipil itu sama pilihan keduanya teknik listrik industri. Ada Oke. salah gitu Bu. Jadi kayak hati salah gitu. Mhm. Jadi agak kecewa aja pas PSSB. Oke, terus abis itu jalur apa lagi yang dicoba? Banyak sih Bu pas yang lewat rapot ya. Mhm. Itu PMDK UNS nyoba, Milihnya apa? teknik sipil juga. Teknik sipil juga. Oke, terus UNS, Undip, terus PSSB Undip, PMDK PN PMDKPN, yang buat sekarang politeknik, namanya SNMPTN. ya SNMPN. Oke. Terus udah sih itu doang sih. Oke, itu diterima Nggak ada. semua. Oke. Gagal Yang semua rapot ya. gagal semua. Oke, terus selain rapot berarti apa lagi? UMPN UMPN itu itu ujian politeknik masuk ya. politeknik Sekarang negeri. yang SBMPN ya. Bu. SBMPN. Ya. Itu di Politeknik Semarang juga nggak terima. Mhm. SBM juga nggak terima. SBM ngambil di S1 Teknik Elektro Undip itu nggak terima. Terus ujian mandiri Politeknik Negeri Semarang juga nggak terima. Nah, ujian mandiri Undip baru Keterima. itu akhir banget nih. Akhir banget ya Akhir banget. dapet di Undip, tapi emang dari awalnya juga emang udah interest ke Semarang ya, daerah Semarang. Semarang. Politekniknya pun adalah Politeknik Negeri Semarang. Nah, kalau dari Kak Dewo sendiri sih kenapa sih berpikir pengen ngambil jurusan itu, teknik listrik gitu kan? Pertama itu dorongan dari keluarga. Oke. Itu Kayak bukan di- karena hati dong. Sebenarnya saya itu lebih suka kayak konsul gitu Bu sama keluarga, kayak mau apa bagusnya kemana ya, minta saran pendapat dari keluarga besar, kayak teknik elektro aja, kayak potensi dan lapangan kerjanya juga lumayan bagus kan. Nah, kebetulan juga dulu almarhum Pak Disa itu yang menyarankan teknik elektro itu, dulu dia juga almarhum beliau itu teknik elektro juga. Oke, jadi terinspirasi juga dari Ya. almarhum tadi ya. Oke, nah terus kalau misalnya kita ngomongin prospeknya nih ya kebetulan di sharing sesi keberapa Ibu lupa, Ibu juga udah pernah bahas hampir sama dengan belajarnya kayak teknik elektro juga gitu kan. Cuma kalau misalnya prospek, kita ngomongin prospek kerja nih, kan kalau mata kuliahnya atau belajarnya sama elektro sama teknik listrik industri, apakah prospek kerjanya juga sama gitu, atau mungkin teknik listrik industri punya ranah atau lapangan pekerjaan yang mungkin lebih spesifik atau mungkin lebih luas gitu kan? Seperti apa nih yang Kak Dewa tahu? Kalau prospek kerja dilihat dari D3-nya sih, D3 teknik elektro ya Bu, Iya. itu lebih banyak ke langsung di lapangan itu di PLN atau Pertamina bagian kelistrikannya. Oke. Itu. Nah, kalau D4 sendiri
Belum tahu juga sih, tapi kalau kata dosen saya itu sama kayak ya tetap harusnya Alurnya sama. dapat di PLN juga, cuman posisinya lebih di atas di anak-anak D3. Siap buat kerja aja sih Bu kalau bedanya D4 sama S1. Oke. Ya, oke. Nah, berarti kan prospek kerjanya itu ya. Nah, kalau Kak Dewo sendiri nih, kan pasti kan kita punya cita-cita, punya harapan gitu kan. Pengennya apa sih gitu kan? Setelah lulus nih udah ada mind map di kontak kita nih, kita selalu mau ngapain, mau gimana, itu udah ada belum? Mau jadi apa gitu Kak Dewo? Ya kalau saya sendiri maunya langsung dapat kerja, ya maunya kerjanya di PLN atau Pertamina itu tadi. Secara kan BUMN, di bawah BUMN. Oke. Ya mudah-mudahan ya dapat ya. Nah, kalau di teknik listrik industri sendiri nih Kak Dewo, kalau misalnya nih anak kelas 12 nih yang nonton, pengen ngambil teknik listrik industri itu korelasi mata pelajarannya berarti apa nih kalau di SMA? Lebih murni fisika. Lebih banyaknya di fisika ya, berarti fisikanya harus kuat nih ya. Ya, dan fisikanya kan kalau di jurusan lain lebih kayak fisika dasar dulu, fisika yang lain dulu. Nah kalau di sini di teknik listrik industri itu benar-benar murni langsung fisika elektro. Oke, dari awal tuh? Dari awal. Dari semester 1. Ya. Nah, sekarang kan Kak Dewo semester 4 berarti ya? Ya. Semester 4. Nah, itu berarti benar-benar belajarnya tuh udah listrik semua. Oke. Ya. Itu ada yang kusut-kusut nggak? Kusut sih. Kusut. Bukan kusut otak ya tapi ya. Iya. Pusing ya? Yang benar-benar yang dari semester 1 udah di rangkaian listrik, instalasi listrik segala macam, gambar listrik yang benar-benar murni listrik semua. Oke. Mata kuliahnya lah selain listrik apa lagi sih? Ya ini sih. Ada apa aja gitu? Yang dasar-dasar itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu tetap ada Semester 1 ya biasanya ya. Kalau di D4 sendiri tuh biasanya satu semester satu matkul dasar. Satu semester satu mata kuliah dasar. Lebih banyak dong berarti? Enggak Bu, jadi yang itu tadi mata kuliah yang bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu pasti satu semester ada satu. Oh alah, bukan langsung jerep di semester 1 ya, Iya. tapi di setiap semester Di pasti setiap semester ada. Ada ya, soalnya kalau di S1 kan biasanya mata kuliah dasar dulu di semester 1 habisin, habis itu lanjut lagi semester selanjutnya tuh udah pas SKS-an itu udah ganti mata kuliah yang spesifiknya. Dan di D4 itu udah nggak bisa namanya milih SKS. Jadi kalau S1 ya kalau S1 kan Hamin satu isi IRS itu biasanya langsung kayak panik mau ngambil SKS apa ya, mau ngambil SKS berapa, mau ngambil matkul apa dulu, mau ngambil berapa SKS. Nah kalau di D4 enggak, itu udah dipaketin dari program studinya. Oke. Ya, berarti udah tinggal ngejalanin kuliah ya. Tinggal milih-milih doang. Oke. Nah, kesulitannya apa sih? Kesulitannya untuk kuliah di TLI sendiri kalau mau ambil jurusan TLI? Kesulitan yaitu tadi fisikanya harus benar-benar ngerti gitu kan Bu. Sebenarnya saya juga tidak ngerti banget Bu. Tapi ada kan kalimat kayak sukain dulu baru kita ngikutin gitu Bu. Jadi ya sukain dulu aja deh. Jadi kalau udah suka biasanya pasti ngerti lah. Bener Bu. Nah kemudian, berarti kan ibaratnya pasti buat yang pengen masuk TLI harus kuat di fisikanya. Mungkin Kak Dewo ada tips atau pesan, ada nggak dari Kak Dewo nih sesuai dengan pengalaman Kak Dewo, tipsnya apa, pesannya apa buat adik-adik kelas 12 yang mungkin pengen ngambil TLI, apa sih yang perlu ditingkatin, apa yang perlu disiapkan gitu? Yang perlu disiapkan mental yang pertama. Pasti ya, mental karena nanti ketemu sama pelajaran yang lumayan berat. Sulit lah. Selain itu? Apa lagi ya? Itu doang sih Bu. Kalau misalnya kuat, ya udah bisa gitu ngejalanin. Kalau misalkan isinya
sambat tuh bahasa Jawa. Bahasa Indonesia ngeluh, capek kayak gitu ya. Bakalan makin ke apa namanya, keteteran. Jadi makin lama. Berarti kurangin ngeluh ya. Oke. Berusaha aja. Berusaha terus pokoknya sebisa mungkin gitu. Karena kalau kita udah milih jurusan yang emang kita sukain, pasti segimana pun susahnya pasti kita akan berusaha ya. Nah, ada nggak sih hal-hal yang mungkin kita nggak tahu nih, orang awam, tentang TLI sendiri atau tentang apa sih itu program studi ya? Program studi TLI sendiri tuh apa gitu? Ya kalau praktek itu benar-benar mainan listrik sih. Benar-benar listrik beneran ya, bukan benar listrik. Simulasi. Enggak. Oke. Kalau selama online ini, selama pandemi ini ya main apa? Ya prakteknya lewat simulasi. Itu namanya ada aplikasi namanya Multisim. Nah, kalau offline itu benar-benar yang berhadapan dengan listrik. Nah, jadi itu nggak boleh berat macam-macam. Kak Dewo? Kalau dijalaninnya ya dengan seneng, suka, kayak gembira gitu ya biasa aja. Oke. Jadi yang penting apapun yang kita lakukan kita harus gembira, happy dan enjoy gitu. Itu insya Allah ya. Asik sih, ya cuman nyolok panel. Tapi itu kan sebenarnya dari listrik yang 220 volt itu kan udah diperkecil Bu. Oke. Pakai alat namanya power supply. Udah diperkecil. Jadi kesetrumnya ya dikecil semua. Kesetrum. Pernah ngerasain kesetrum? Nah, kesetrum listrik rumahan juga udah pernah. Oke. Itu tantangan biasanya langsung gemeteran. Oh gitu. Yang enak kan ini menarik juga ya untuk teknik listrik industri alternatif. Mungkin buat kalian yang pengen masuk teknik elektro tapi pengen sesuatu yang beda gitu dari elektro, walaupun belajarnya sama gitu kan, sama-sama fisikanya harus kuat gitu, dan pelajarannya pun sama lah gitu kan, prospek kerjanya pun nggak jauh beda gitu, tapi lebih spesifik ke listriknya gitu kan. Mungkin ini bisa jadi alternatif program studi yang bisa dipilih gitu. Nah, mungkin Kak Dewo bisa kasih closing statement buat adik-adiknya memantapkan pilihan nih di kelas 12 sekarang. Kan Kak Dewo pernah punya pengalaman ya, pernah jadi anak kelas 12 yang galau juga gitu kan. Mungkin bisa kasih motivasi buat adik-adik. Kalau dari saya, yang penting jangan putus asa. Yakin kalau di depan itu jalannya akan indah. Jadi walaupun kelihatannya berkerikil, berbatu, yakin aja dulu, Yakin depannya aja pasti indah gitu. Oke ya, jadi yakinkan diri gitu. Oke, untuk hari ini terima kasih banyak nih Kak Dewo ya. Juga. Ini seragam Undip atau gimana? Enggak, ini PDH himpunan. Himpunan. Oh iya, Kak Dewo juga aktif ya di himpunan. Aktif di organisasi. Sebagai apa Kak Dewo? Saya sebelumnya di 2020 itu staf divisi kaderisasi bidang PSDM. Oke, Kak Dewo aktif juga ya di organisasi ya. Gimana cara bagi waktunya nih? Bagi waktu ya pinter-pinter manajemen waktunya aja sih. Nanti kalau di Undip itu sistem kaderisasinya, kaderisasi itu apa? Kayak ini loh Bu, dirubah pola pikirnya. Jadi kaderisasi di Undip itu bagus. Di awal maba itu kalian kalau masuk Undip itu ada yang namanya KMPD, latihan keterampilan manajemen mahasiswa tingkat pradasar. Nah, itu akan dikasih ilmu buat caranya manajemen waktu, caranya manajemen diri. Nah, kayak latihan kepemimpinan juga ya, leadership gitu. Oke, berarti nggak masalah ya. IPK aman ya walaupun organisasi. IPK IP semester Bu? Iya, IP semester itu di semester 1 saya keteteran karena emang ya baru menjalani ya namanya mahasiswa, sama ditambah jabatan saya di angkatan itu sebagai komting. Oke, apa tuh? Komting itu singkatan dari komandan tinggi. Oke, kayak Itu kalau di SMA itu ketua angkatan. Oke, jadi berat juga ya, lumayan ya. Berat. Dan ketua angkatannya tuh nggak cuma satu periode, itu akan seumur hidup. Seumur hidup selama jadi alumni pun? Iya,
Itu nanti kalau misalkan saya udah alumni, nanti ada angkatan TLI misalkan 2030, nanti yang ada yang bersangkutan dengan angkatan saya itu mungkin saya. Oke. Dan komplit. Oke, keren nih berarti nih Kak Dewo bisa untuk jurusannya aja belajarnya TLI ya, teknik listrik industri aja udah berat ya, udah ngejerimet sama arus-arus kuat di di listrik gitu kan, terus organisasi juga bisa bagi waktu. Nah pokoknya intinya ingat kata Kak Dewo, kita jalanin tuh yang kita sukain gitu, nggak usah mikir susahnya dulu, nggak usah banyak ngeluh, jalanin ya, insya Allah itu akan jadi mudah gitu ya, mungkin kayak gitu ya. Terima kasih nih Kak Dewo nih udah mau sharing kedua berarti ya, kedua. Nah untuk sharing sesi teknik listrik industri kali ini kita sudahi dulu. Nah mungkin kalau kalian yang mau tanya-tanya sama Kak Dewo, bisa di follow Instagram @sadewoaji_. Oke, bisa di follow, DM, boleh mau tanya-tanya, mungkin kalau tanya sama Ibu, tanyanya langsung sama Kak Dewo ya. Nah untuk sharing hari ini kita sudahi dulu, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum. See you next video. Yeay.